Oke, teman-teman, kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita bisa broadcast ya, broadcast di WA Storm dari kontak yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa cara untuk bikin broadcast. Nih, teman-teman bisa masuk di bagian broadcast. Kemudian ini ada beberapa pilihan, ada broadcast cepat, ada buat broadcast, ada buat campaign. Saya akan demokan dulu untuk yang broadcast cepat. Teman-teman misalnya pengen broadcast dengan kontak yang nggak begitu banyak nih, teman-teman bisa menggunakan fitur ini nih. Contohnya nih kontaknya apa, kemudian saya akan misalnya blast dengan menggunakan grup tertentu atau menggunakan nama-nama tertentu nih. Contohnya saya akan milih yang test group ini. Ini contohnya, teman-teman misalkan, nah ini bisa menggunakan pesan. Ini pesannya nih, halo. Nah, misalnya teman-teman pengen personalisasi, atributnya ini namanya bisa dilihat. Nah, teman-teman jika sesuaikan formattingnya nih, yang bisa gini, ini teman-teman juga bisa ada menggunakan file, ada image atau file. Nih saya akan demokan cepat aja dengan menggunakan WhatsApp group dengan menggunakan broadcast di dalam kontak ini. Kemudian kita simpan aja. Ini contohnya. Nah, ini otomatis langsung ngeblast sesuai dengan grup yang sudah kita setting tadi, dan akan dilihat nih. Nah, seperti ini penerimanya grup. Nah, ini artinya dia broadcast ke grup yang sudah kita setting. Ya. Jadi nomor ini nanti akan broadcast ke grup-grup yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini kita tunggu aja sampai runningnya selesai. Nah, kayak gini ya berhasil ngirim ke grup. Nah, contohnya, nah nih, halo, seperti ini ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengirimkan grup pesan ke grup ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa mengirimkan ke banyak grup. Nah, ini nggak cuma satu aja nih. Misalnya kan tadi contohnya ini ya. Ini teman-teman bisa mengirimkan grupnya misalnya 1, 2, 3, ini otomatis langsung di broadcast sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau seperti itu ya teman-teman, untuk mengirimkan broadcast cepat ke grup yang sudah kita tentukan. Halo, selamat datang kembali teman-teman. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita bisa broadcast di WA Storm versi 4 ini dengan menggunakan kontak yang kita udah punya. Ini contohnya kita akan buat broadcast. Ini kita akan import kontak ya. Nah, ini pertama kali buat broadcast, ini ada 3 step yang harus kita lalui. Ada penerima, pesan, dan pengaturan. Teman-teman bisa nambahkan kontak secara manual ataupun menggunakan fitur import kontak yang ada di sini. Ini ada beberapa import seperti daftar kontak, kontak by label, kontak WhatsApp, kontak group member, import file, dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Kemudian misalnya saya akan blast ke daftar kontak yang sudah saya tentukan. Nah, tinggal pilih aja di sini. Nah, ini teman-teman bisa filter, contohnya nih label. Nah, seperti ini ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk nge-broadcast ke grup member aja ya. Jadi saya akan ngambil dari WhatsApp grup member, WhatsApp yang sudah saya tentukan nih. Contohnya saya akan ngambil grup yang di sini aja biar gak lama-lama, biar cepat. Saya akan ngambil nomor yang ada di dalam grup tersebut. Nah, ini ada 3 orang seperti ini, tinggal kita share. Nah, ini udah ada namanya, kemudian ada nomornya seperti ini.
Setelah udah dapet data-datanya nih teman-teman, kalau misalnya pengen nambah kolom nih bisa ada di sini nih. Nah, kolomnya bisa ditambahin. Kalau misalnya file dari Excel kemudian ada data tambahan, baik itu atribut tambahan misalnya invoice, harga atau tagihan dan lain-lain, teman-teman bisa tambahkan kolom di sini nih. Nah, ini saya akan demokan cepat aja. Setelah kontaknya sudah berhasil ditambahkan, teman-teman tinggal next. Nanti di pesan teman-teman bisa tuliskan pesan detailnya di sini. Ini pesan broadcast ya. Teman-teman bisa klik misalnya insert atribut nih. Nah, seperti ini. Ini misalnya name-nya atau font-nya, ini salah ya. Name-nya tadi nomor ya. Name-nya nggak ada ya. Jadi teman-teman tadi emang nggak di nomornya nggak ada nomor namanya, ini nggak ada privasi, nggak ada namanya. Teman-teman bisa menggunakan data-data dulu, import menggunakan Excel ataupun yang lain yang ada nama dan nomornya. Ini setelah mendapat seperti ini, nah teman-teman tinggal broadcast saja. Kalau misalnya pengen nambahkan image bisa ditambahkan seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa ini misalnya tag file, ini untuk nambahkan file bebas apa aja, nggak cuma file. Misalnya pengen nambahin file PDF gitu, nah teman-teman bisa kirim di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian tinggal next. Setelah itu bikin projectnya, nama projectnya apa, waktunya ini ada relatif, ada waktu tetap. Kalau relatif dia akan menyesuaikan dengan intervalnya. Ini kalau tetap teman-teman bisa definisikan nih kapan mau di broadcast, tanggal berapa, waktunya berapa, dia baru akan running ketika waktu yang disetting di sini. Saya akan gunakan waktu relatif aja. Ini intervalnya saya gunakan ini startnya sampai 1 sampai 20 detik atau yang mana. Nah, ini baiknya teman-teman sesuaikan nih. Kalau akunnya emang tahan buat nge-broadcast dalam waktu yang banyak, teman-teman bisa gunakan ini. Kalau broadcastnya nggak bisa banyak, ya ini baiknya nih teman-teman bisa setting nih, baiknya biasanya saya setting ke angka 30 sampai ke 60 detik seperti ini ya. Oke, setelah itu teman-teman misalnya ada jeda kirim, di jeda mau ketika udah start jeda 1 sampai 5 menit atau setelah kirim berapa pesan, misalnya 5 sampai 15 pesan seperti ini. Teman-teman setelah selesai tinggal save ya. WhatsAppnya belum. Nah, pilih akun WhatsAppnya, saya akan pilih yang ini, kemudian klik save. Oke, setelah berhasil nanti WA Storm akan mengirimkan nomor yang ada di sini sesuai dengan pesan yang kita tulis tadi. Nah, kita tunggu sampai semuanya proses selesai. Nah, di sini statistiknya juga teman-teman bisa melihat nih, totalnya berapa, waitingnya berapa, reach berapa, rate-nya berapa, sampai failed-nya berapa, ada di sini semua. Jadi teman-teman tinggal menunggu sampai proses broadcastnya selesai. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan koneksinya harus stabil, karena tanpa koneksi yang stabil nanti broadcastnya bisa gagal. Dan kemungkinan harus teman-teman perhatikan masalah blokir dari WhatsApp itu. Misalnya nanti sudah broadcast keberapa dan berhenti, teman-teman baiknya berhenti dulu sebelum melanjutkan broadcastnya, karena kemungkinan WhatsApp akan memberikan peringatan ya, yaitu pembatasan ke nomor teman-teman. Nah, takutnya nanti bisa keblokir. Nah, ini sudah mulai sending, jadi teman-teman bisa melihat nih mana yang sudah ke-send, mana yang belum. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini. Contohnya WhatsApp yang sudah ke-send. Nah, ini file yang tadi. Nah, ini pesannya, ini gambar dan filenya sudah terbroadcast seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah banget untuk broadcast dengan menggunakan WA Storm ini. Nih teman-teman ada di dalam broadcast, ini ada yang statusnya masih sending, teman-teman bisa melihat. Nah, nanti kalau misalnya gagal, nih ada nomor yang gagal kenapa, nanti ada keterangannya di sini, teman-teman juga bisa klik. Nah, ini nanti bisa mengetahui nomor mana yang sudah berhasil, mana yang ke-send, mana yang belum. Nah, ini bisa juga diekspor ke Excel, mana yang sudah dikirim, mana yang belum, ada di sini semua ya. Kurang lebih untuk broadcast di WA Storm versi 4
Dengan menggunakan versi standar seperti itu, teman-teman juga bisa berkreasi dengan menambahkan banyak data, baik itu data custom ataupun data dari luar yang teman-teman inginkan masuk ke dalam WA Storm. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tutorial broadcast kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di video ini. Terima kasih.